Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wala quwata illa billah. Yang terhormat segenap pengurus Forum Guru Muhammadiyah daerah Kabupaten Gresik, terutama Bapak Ketuanya yang luar biasa ini, Ustadz Iskandar Judin. Selamat atas keberatan-keberatan walaupun di masa pandemi ternyata FBM melakukan sebuah terobosan untuk menyelenggarakan pelatihan bekerja sama dengan teman-teman di Kasmen. Alhamdulillah. Para anggota Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PDM yang bergabung, ada beberapa orang di sini. Terima kasih, termasuk Ibu MC yang masih agak sakit tapi karena panggilan tugas bisa bergabung dengan kita. Para peserta yang luar biasa, dari jatah 100 orang tembus lebih dari 100. Alhamdulillah. Saya tidak akan memberikan kata pengantar, tapi saya tidak memberikan sambutan, tapi saya akan mengantarkan bagaimana supaya workshop ini efektif. Mohon diberi kesempatan saya share ya untuk materi saya. Ya, para peserta dan yang kami hormati narasumber, saya lupa menyapa. Terima kasih sudah berkenan untuk menjadi narasumber pada hari ini. Jadi kita bicara sistem pembelajaran online ya. Sistem pembelajaran online ini asumsinya adalah secara belajar dari rumah, jadi in distance learning, belajar jarak jauh. Karena belajar jarak jauh bisa juga tidak harus memakai online, tapi bisa juga offline ya. Guru datang ke siswa, guru mengirimkan modul, dibaca siswa, ujian disampaikan secara tertulis kepada siswa juga bisa. Apa yang dibutuhkan di dalam pembelajaran online? Yang pertama adalah, kita tidak urut ya, adanya perencanaan berupa sistem ya. Sekolah harus mempunyai sistem. Kalau sekolahnya tidak punya sistem nanti akan sulit ya untuk perencanaan, pelaksanaan, dan monitoringnya. Jadi sekolah harus menyusun dulu bagaimana sebenarnya aturan main dari pembelajaran online yang akan diterapkan oleh sekolahnya. Ini bukan domain bapak dan ibu-ibu, tapi ini harus dipahami. Ini domainnya kepala sekolah dan pimpinan sekolah yang lain. Kemudian harus ada infrastrukturnya, baik yang dimiliki oleh sekolah, guru, maupun peserta didik. Ini harus, ya ada di sekolah harus ada server, guru harus memiliki gadget atau laptop, kemudian muridnya juga begitu, laptop atau gadget gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah adanya modul. Karena online ya tentu modulnya ini online. Walaupun ada kombinasi ya, kita bisa menyediakan modul secara offline. Buku-buku yang cetak itu masih bisa kita pakai. Karena memang konsep di pembelajaran online itu siswa atau peserta didik belajar secara mandiri. Kemudian yang terakhir harus ada aplikasi atau platform pembelajaran online yang dipilih oleh sekolah. Itu. Kemudian kalau saya rinci lebih jauh, ini sudah beberapa kali saya sampaikan, sumber belajar utama itu harus ada. Jadi modul ini tadi ya, ada e-book, ada buku cetak, kemudian ada materi belajar yang ditulis sendiri, dibuat sendiri oleh guru. Apa yang diharapkan kondisinya? Siswa punya motivasi belajar mandiri dari sumber belajar utama. Kemudian yang kedua, ada sumber belajar pelengkap, yaitu suplemen. E-book bisa, kemudian tutorial video, tutorial teks, atau sumber-sumber yang lain yang ditulis oleh orang lain, yang dibuat oleh orang lain masih bisa jadikan lengkap. Kemudian perpustakaan kita sendiri, terutama perpustakaan online, dan juga link-link yang sudah dipilih ya. Ini jangan dibiarkan dilepas, tapi dipilih oleh guru mapel. Jadi anak-anak jangan dibiarkan, terserah kalian mencari. Enggak, jangan. Tapi kita yang menetapkan. Semakin banyak suplemen diakses, makin banyak suplemen dibaca, maka pemahamannya semakin baik. Kemudian
kita ada juga namanya tutorial online. Nah, itu nanti mungkin bisa dijelaskan oleh para narasumber. Itu ada harus ada jadwal tutorialnya kapan sebagai pengganti dari jadwal pelajaran tatap muka sebagaimana yang biasa kita buat. Kemudian tugas tutorial juga diunggah sebaiknya jangan langsung satu semester, tapi sesuai dengan kapan ditugaskannya, kapan harus dikumpulkan, itu baru diupload gitu ya. Kemudian nilai tugas harus ada kaitannya, ada korelasinya dengan nilai akhir semester. Harus ada kontribusinya. Sehingga kondisi yang diharapkan sekolah punya jadwal, kemudian peserta wajib ikut ketika tutorial online, dan kemudian kalau sudah masalah diskusi, ya, maka yang membimbing adalah tentu guru atau apa yang terkait gitu ya. Jadi ini tutorial online itu kira-kira seperti kita mengajar di depan kelas, tapi lebih efisien karena apa? Murid-murid sudah baca sendiri, jadi tinggal diskusi gitu ya, membahas latihan soal. Kemudian ujian semester buat online juga, peserta didiknya mendapatkan soal yang saran saya soalnya lebih dari satu varian ya, jangan sampai sama. Kalau sama nanti kerja kelompok dapat 100 semua atau dapat 0 semua, itu bisa kompak gitu. Jadi kita menghindarkan mereka bekerja tidak fair, tidak mandiri. Jadi diminta mereka mengerjakan sendiri. Ada beberapa kiat ya, salah satunya pakai Zoom seperti ini bisa. Kalau pas ujian jadi mereka di depan kamera kalau memungkinkan sarananya, sehingga kita tahu anak-anak itu belajar sendiri gitu, dan videonya harus on gitu ya. Oke. Kemudian sistem pembelajaran online itu ada dua macam, yaitu yang tertutup dan yang publish, yang untuk terbuka untuk publik. Nah, sekolah itu tentunya yang tertutup ini sekolah ya. Ya sekolah itu pastinya sistem pembelajaran online-nya tertutup, jadi tidak bisa selain warga sekolah masuk di situ. Kemudian perguruan tinggi juga begitu, beberapa institusi juga seperti itu. Barangkali ada lembaga-lembaga pendidikan yang non sekolah itu juga bisa. Kemudian pembelajaran online yang publik, nah ini banyak sekali tersedia. Jadi supaya nggak salah mengidentifikasi, sekolah bisa memanfaatkan pembelajaran publik dengan cara sekolah yang register pada penyedia layanan pembelajaran itu, kemudian guru-guru semua mengikuti atas nama sekolah. Itu sekolah memanfaatkan layanan online publik. Nah, kemudian pemilihan platform pembelajaran. Bisa sekolah menetapkan satu-satunya platform pembelajaran yang digunakan adalah platform ini. Sudah, semua ikut. Murid ikut, guru ikut. Kemudian bisa juga sekolah hanya menetapkan platform utama kita adalah ini. Tapi kalau guru menggunakan platform lain untuk memberikan materi pembelajaran kepada peserta didiknya, dipersilahkan. Itu juga ada. Barangkali itu agak sedikit diberi kebebasan. Juga ada sekolah-sekolah yang barangkali menyalahkan platform pembelajaran, ya terserah sesuai dengan kemampuan gurunya, sesuai dengan kondisi atau mata pelajaran yang diampunya. Tapi kalau saya menyarankan sebaiknya platformnya tunggal supaya tidak terjadi bias yang terlalu jauh. Monitoringnya susah, perencanaannya susah, pelaksanaannya juga susah dikendalikan. Kemudian mungkin hari ini ada yang kita pelajari, beberapa platform pembelajaran online adalah mungkin ada Rumah Belajar, ada Microsoft Office 365, Google Classroom, Google for Education, Moodle, Kelas Pintar, dan sebagainya. Itu adalah platform pembelajaran online. Insya Allah hari ini kalau nggak salah ada dua ya, Rumah Belajar dan Microsoft Office 365 yang akan diincipi oleh peserta. Ya, saya kira itu saja yang mau saya sampaikan, saya hantarkan itu. Berarti kita sekarang akan belajar bagaimana kita mengenali beberapa platform yang sudah disediakan oleh provider dan bagaimana para narasumber yang sudah berpengalaman mengarahkan kepada kita untuk kita bisa menggunakan platform itu. Saya tidak tahu nanti ada materi untuk pembuatan materi bahan ajar, saya tidak tahu. Kalau barangkali ada berarti ditambahkan, yaitu kemampuan peserta untuk ini membuat bahan ajar. Kalau itu saya kira sudah sering ya, sudah sering training bagaimana membuat PowerPoint, bagaimana membuat materi-materi dengan yang interaktif yang lain. Tapi untuk hari ini
sepertinya diantar lebih jauh lagi supaya kita bisa berkenalan dengan platform yang insya Allah akan ditetapkan oleh sekolahnya. Jadi sekolah yang belum menetapkan platformnya, waktunya tinggal 1 bulan untuk tahun pelajaran yang akan kita masuki tanggal 13 Juli 2020. Selamat mengikuti workshop. Terima kasih untuk para narasumber, terima kasih untuk segenap panitia. Mudah-mudahan Allah memberikan barokahnya kepada kita dan mudah-mudahan mayoritas sekolah kita bisa menyelenggarakan sistem pembelajaran secara online atau secara daring ini paling enggak pada 6 bulan pertama ini yang harus kita lakukan, dan barangkali nanti seterusnya pembelajaran online ini bisa menjadi backbone atau sistem utama dari sekolah-sekolah kita yang insya Allah akan menjadi sekolah modern. Terima kasih. Saya mengucapkan selamat mengikuti workshop dan mari kita buka workshop ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.